Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Raja Sakriyadi dengan NPM 10 12 0631 kelas C1420. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Kosyama Nabila dengan NPM 10 12 0601 dari kelas C1420. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nanda Jisundawa. Baik, saya Ayu Birgayani Fajri dari kelompok 10. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan analisis kelayakan bisnis pada UMKM Arifah Catering. Waktu dan tempat dipersilakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Seperti yang kita ketahui, UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana penyertaan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM menjaga berbagai tempat dan bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Salah satu UMKM yang terdapat di berbagai tempat yaitu catering rumahan. Kecenderungan terhadap UMKM di bidang kuliner ini karena masyarakat Indonesia yang senang dengan makanan cepat saji. Catering hadir dengan misi untuk memenuhi kebutuhan makanan cepat saji dalam jumlah yang banyak, serta dapat memenuhi keinginan konsumen. Salah satunya catering Arifah yang berdiri sebab kebutuhan pabrik industrial yang membutuhkan makanan cepat saji untuk konsumsi para karyawan. UMKM ini beralaman di Jalan Haji Dasuki, Nomor 93, Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usaha catering ini bisa disebut catering rumahan yang dikelola oleh keluarga dari sang pemilik, Ibu Sujarti. Lalu selanjutnya ada visi misi dari Arifah Catering. Yang pertama adalah menjadikan Arifah Catering sebagai catering yang berkualitas serta harga yang bersahabat. Lalu misinya menjadi pelopor catering industrial di Kabupaten Bandung Barat. Lalu yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Dalam segmentasi terdapat 3 karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, dan geografis. Segmentasi demografi dapat mencakup produk yang ditargetkan khusus. Dalam segmentasi demografi, Arifah Catering sendiri usaha tersebut mencakup seluruh kelompok baik dari usia, jenis kelamin, bahkan status karena usahanya pun di bidang kuliner yang menjadikan catering tersebut lebih banyak memiliki peluang. Yang kedua ada segmentasi perilaku berdasarkan perilaku konsumen. Dianalisis dari sumbernya, Arifah Catering melakukan penyesuaian terhadap budget yang diberikan konsumen, menyesuaikan porsi agar dapat menyesuaikan dengan siklus pembelian konsumen. Yang ketiga ada segmentasi geografis. Arifah Catering sendiri berada di Provinsi Jawa Barat, tempatnya di Jalan Haji Dasuki, Nomor 93, Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Yang secara teknis, Arifah Catering adalah salah satu catering industri yang bertanggung jawab untuk menyuplai catering makanan terhadap 2 perusahaan yaitu Ultra dan DPL. Lalu yang selanjutnya ada target pasar. Target pasarnya sendiri adalah masyarakat yang termasuk dalam karyawan, pabrik industri, serta staf kantor, juga event wedding dan event lainnya. Lalu yang selanjutnya ada bauran pemasaran. Produk. Arifah Catering adalah catering industri yang berbeda dari catering biasanya. Catering ini hanya diperuntukkan untuk perusahaan industri sebagai catering makan pagi, siang, maupun malam. Adapun harga, patokan harga yang digunakan oleh Arifah Catering yaitu dengan menyesuaikan budget dari perusahaan. Sebagai contoh, untuk perusahaan A, request budget 14.000 per porsi dikali karyawan mereka. Lalu distribusi. Arifah Catering mendistribusikan seluruh pesanan secara langsung kepada konsumen. Promosi. Arifah Catering menggunakan kegiatan promosi berupa dari mulut ke mulut di setiap pertemuan perkumpulan para pengusaha catering. Memberikan proposal kerjasama pada pelaku industrial dan menggunakan sosmed untuk mempromosikan catering mereka. Berikutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama produk. Arifah Catering adalah catering industri yang berbeda dari catering biasanya. Catering ini hanya diperuntukkan untuk perusahaan industri sebagai catering makan pagi, siang, maupun malam. Yang kedua harga.
Patokan harga yang digunakan oleh Arifah Catering yaitu dengan menyesuaikan budget dari perusahaan. Sebagai contoh, untuk perusahaan A request budget 14.000 per porsi dikali 1.100 karyawan. Yang ketiga, distribusi. Arifah Catering mendistribusikan seluruh pesanan secara langsung kepada konsumen. Yang keempat, promosi. Arifah Catering menggunakan kegiatan promosi berupa dari mulut ke mulut di setiap pertemuan atau perkumpulan para pengusaha catering, memberikan proposal kerjasama pada pelaku industrial dan menggunakan sosial media untuk mempromosikan catering mereka. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Produk yang diusung catering ini makanan rumahan, tumpeng paket makan siang yang terdiri dari nasi serta lauk pauk yang sehat sama dengan makanan malam dan makan pagi. Untuk makanan pesanan pesta, para konsumen dapat mengajukan request kepada owner agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Lokasi UMKM Arifah Catering ini berada di Jalan Haji Dasuki, Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Arifah Catering juga sudah memiliki NIB atau NIB UMKM. Berikut nomornya: 81 20 11 92 91 432. Selanjutnya ada analisis SWOT. 1. Strike. Arifah Catering ini memiliki kualitas bahan baku yang berkualitas tinggi dan segar, mengutamakan kebersihan dan kesehatan, serta pilihan menu yang beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Ignis. Arifah Catering ini menggunakan sistem per order dengan masih membatasi jumlah porsi yang dijual setiap harinya. Makanan tidak tahan lama dalam kurun waktu yang lama, dan ketidakmampuan untuk bersaing dengan harga yang lebih rendah dalam pasar. Yang ketiga ada opportunity. Arifah Catering ini masih ada opportunity. Permintaan terhadap layanan catering terus meningkat, seperti acara pribadi, pernikahan, perkantoran, dan acara khusus lainnya. Berikutnya, penggunaan platform online juga memperluas pangsa pasar. Menjalin kerjasama dengan perusahaan event organizer dan perencanaan acara lainnya. Keempat, trends. Kenaikan harga bahan baku, ketergantungan pada sumber daya manusia yang terbatasnya, dan persaingan yang ketat dengan persaingan industri yang sama. Adalah tahapan proses produksi. Pertama, proses persiapan dan pemilihan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan akan dipersiapkan. Yang kedua, penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang sudah dipilih dengan seleksi yang ketat kemudian disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai. Yang ketiga, proses peracikan. Bahan baku yang siap diolah terlebih dahulu dibersihkan dan diambil bagian-bagian yang dibutuhkan. Yang keempat, proses pengolahan. Bahan baku yang sudah diracik kemudian langsung diolah atau dimasak sesuai dengan menu yang sudah ditentukan, menurut resep yang diawasi langsung oleh kepala juru masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nanda Haji Sundawa. Saya akan menganalisa lingkungan operasi dari usaha Arifah Catering. Dari lingkungan pesaing, Arifah Catering memiliki keunggulan bersaing untuk dapat memenangkan persaingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan pesaing dibandingkan dengan perusahaan sangat penting dalam menentukan strategi bisnis. Yang selanjutnya adalah lingkungan pegawai. Lingkungan pegawai yang kondusif memberikan rasa aman
dan lingkungan kerja yang sehat, dan tentu dapat membantu pekerja dalam meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas dalam melaksanakan bekerja. Hal ini dapat memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja secara lebih optimal. Yang selanjutnya yaitu adalah lingkungan pelanggan. Pelanggan merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis karena pelanggan sumber pendapatan. Analisis pelanggan dalam lingkungan operasional dilakukan dengan analisis reaktif dan proaktif. Arriva Catering memiliki pelanggan tetap seperti PT Ultra dan juga DPL. Adapun pelanggan pribadi seperti acara, event, pernikahan, dan acara khusus. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek organisasi dan manajemen, yaitu yang pertama adalah owner, yaitu dengan Ibu Sugiyarti dan juga suaminya. Yang selanjutnya adalah juru masak, yaitu adalah Karim, Sena, Dimas. Karyawannya yaitu Tini, Nonoy, Ella, Ai, Titin, Dini, Nina, dan Neng. Dan selanjutnya yaitu ada supir. Owner di sini bertugas untuk melakukan pemasaran terhadap produk dan juga menghitung arus masuk pengeluaran dari perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah juru masak, yaitu adalah yang memasak, menentukan menu apa yang akan dimasak dengan bahan-bahan yang telah disediakan. Selanjutnya ada karyawan, yaitu bekerja sebagai untuk mencuci perabotan yang sudah kotor dan juga terkadang membantu juru masak untuk menyiapkan menu. Yang selanjutnya itu ada supir. Supir di sini bertugas untuk mengambil pesanan seperti bahan baku dan juga mengantarkan produk ke PT atau instansi atau konsumen yang sudah memesan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen dan seleksi karyawan akan dilakukan apabila terjadi hal yang ditentukan, yaitu meningkatnya jumlah pesanan. Yang selanjutnya adalah kekurangan karyawan. Sistem perekrutan yang dilaksanakan oleh perusahaan Arriva Catering menggunakan sumber perekrutan eksternal melalui teman atau anggota keluarga karyawan. Tidak ada syarat khusus yang ditentukan oleh perusahaan, tetapi perusahaan Arriva Catering lebih memfokuskan untuk perekrutan pada sumber daya manusia yang jujur dan mau belajar. Untuk sistem kontrak kerjanya, Arriva Catering tidak memberikan kontrak secara tertulis atau di atas kertas, melainkan hanya dengan lisan, yaitu ucapan. Selanjutnya yaitu ada kompensasi. Kompensasi di sini yaitu apabila ada karyawan yang terkena kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan untuk apa yang telah teman-teman saya presentasikan, dan begitu pun juga saya. Catering Arriva merupakan UMKM di bidang kuliner. Catering Arriva merupakan industri di mana catering ini menerima pesanan nasi box khusus untuk konsumen karyawan pabrik dalam jumlah besar. Dalam segmentasi terdapat 3 karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, dan biografis. Segmentasi perilaku berdasarkan perilaku konsumen dianalisis dari sumbernya. Arriva Catering melakukan penyesuaian terhadap budget yang diberikan konsumen, menyesuaikan porsi agar dapat menyesuaikan dengan siklus pembelian konsumen. Arriva Catering memiliki keunggulan bersaing untuk dapat memenangkan persaingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan pesaing dibandingkan dengan perusahaan sangat penting dalam menentukan strategi bisnis. Lingkungan pegawai yang kondusif memberikan rasa aman, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat tentu membuat pekerja dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melaksanakan bekerja. Hal ini memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih optimal. Sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada moderator saya, Zeldi Raja.
Baik, saya Ayu Birgayani Fajri dari kelompok 10 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5 finansial dan manajemen atau aspek finansial dan manajemen. Yang pertama ada kebutuhan investasi. Investasi merupakan biaya yang dikeluarkan dari awal pendirian perusahaan sampai perusahaan dapat dioperasikan. Kebutuhan investasi yang diperlukan oleh UMKM Arifah Catering ini meliputi pembelian bahan baku, mesin, dan alat baik dalam kegiatan produksi maupun di luar produksi. Dengan modal investasi yang dimiliki UMKM Arifah Catering ini, selama satu periode berkisar sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua ada sumber permodalan dan biaya modal. Biaya modal tetap di UMKM Arifah Catering ini meliputi biaya pengadaan mesin dan peralatan lainnya di mana sumber modal tersebut berasal dari dana pribadi. Biaya modal dikenal dengan biaya investasi. Sedangkan biaya modal UMKM Arifah Catering ini meliputi biaya tetap selama aktivitas bisnis berjalan. Besarnya modal tidak dapat dipastikan. Yang selanjutnya ada prediksi kebutuhan modal kerja. Untuk prediksi kebutuhan biaya modal kerja UMKM Arifah Catering ini meliputi biaya tetap dan biaya variabel selama aktivitas bisnis berjalan. Kedua biaya tersebut dapat diketahui dengan terlebih dahulu mengetahui harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan terdiri dari biaya distribusi dan pemasaran. Yang pertama, untuk modal kerja selama 1 tahun berkisar senilai Rp4.804.800.000. Untuk biaya bahan baku ada Rp1.093.498.100. Total kebutuhan dana atau modal kerja dari Arifah Catering ini selama satu periode adalah Rp5.325.227.600. Yang selanjutnya ada prediksi arus pendapatan. UMKM Arifah Catering memiliki arus pendapatan biaya dari hasil penjualan yaitu jumlah pendapatan kotor antara 2 juta hingga 2.200.000 rupiah per hari. Yang selanjutnya ada prediksi cash flow. Cash flow terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. UMKM Arifah Catering memiliki kas masuk hanya dari hasil penjualan dan kas keluar yang meliputi biaya investasi, biaya listrik, biaya gaji, dan biaya produksi. Maka biaya investasi yang termasuk ke dalam cash flow diperkirakan sebesar 100 juta rupiah per tahun yang didapatkan dari total biaya investasi dari tahun ke-0. Yang selanjutnya ada laporan keuangan bayangan atau laporan performa. Untuk laporan bayangan UMKM Arifah Catering itu sendiri cukup baik karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Contohnya, pada tahun 2021 total pendapatan dari Arifah Catering ini senilai Rp105.600.000. Sedangkan untuk tahun selanjutnya atau 2022, Arifah Catering ini memiliki total pendapatan Rp158.400.000. Yang selanjutnya ada analisis kelayakan. Modal yang dikeluarkan dari pemilik untuk membuka usahanya yaitu modal sendiri. Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan. Total modal UMKM Arifah Catering ini diantaranya untuk peralatan sejumlah Rp10.065.000 dan untuk perlengkapan ada Rp5.000.000. Berarti jika dijumlahkan, jumlahnya adalah Rp15.056.000. Yang selanjutnya ada metode analisis kelayakan keuangan. Yang pertama ada payback period. Perhitungannya dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Adapun rumus menentukan payback period ini adalah investasi atau kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Yang mana untuk Arifah Catering ini investasi sebesar Rp15.056.000 dan Rp10.056.000 dikali 1 tahun, yang mana hasilnya jadi 1,4.
Jadi berdasarkan perhitungan payback period dapat diketahui bahwa waktu pengembalian modal UMKM Arifah Catering ini adalah 1 bulan 4 minggu. Yang kedua ada net present value. Net present value usaha UMKM Arifah Catering ini dapat dilihat sebagai berikut. Jadi ada 5 periode di mana benefit dari tahun ke tahun itu dibagi atau dikali dengan tingkat bunga, yang mana tingkat bunga itu yang diambil itu adalah 10%. Jadi jika dijumlahkan untuk net present value dari UMKM ini sejumlah 269.600 rupiah. Itu adalah kas bersih, yang mana harus dikurang lagi dengan investasi senilai 15.056.000 yang hasilnya adalah 213.900 rupiah. Adapun untuk internal rate of return atau IRR yang membuat NPV dari proyek sama menjadi 0. Payback period dapat diketahui bahwa waktu pengembalian modal UMKM Arifah Catering ini adalah 1 bulan 4 minggu. Yang kedua ada net present value. Net present value usaha UMKM Arifah Catering ini dapat dilihat sebagai berikut. Jadi ada 5 periode di mana benefit dari tahun ke tahun itu dibagi atau dikali dengan tingkat bunga, yang mana tingkat bunga itu yang diambil itu adalah 10%. Jadi jika dijumlahkan untuk net present value dari UMKM ini sejumlah 216.69.600 rupiah. Itu adalah kas bersih, yang mana harus dikurang lagi dengan investasi senilai 15.056.000 yang hasilnya adalah 213.900 rupiah. Adapun untuk internal rate of return atau IRR yang membuat NPV dari proyek sama menjadi 0. Jika dihitung untuk present value yang kedua dari UMKM Arifah Catering ini berjumlah 486.100 rupiah, yang mana itu adalah kas bersih yang kedua, yang mana harus juga dikurang dengan jumlah investasi. Jadi untuk hasil dari net present value yang kedua ini adalah 185.430.100 rupiah. Sedangkan untuk menghitung IRR yang mana 0,10 ditambah 201 13.900 dikurang 185 430 100 dikali 0,13 dikurang 0,10 yang mana hasilnya adalah 48,67%. Jadi besar nilai IRR-nya yaitu 48,67%. Angka ini lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu 10%, yang berarti modal yang ditanamkan dalam usaha akan menguntungkan di masa yang akan datang. Dari segi IRR, usaha pengembangan ini layak dilaksanakan. Yang selanjutnya ada Profitability Index, merupakan perbandingan antara present value dari rencana penerimaan kas bersih masa yang akan datang dengan present value dari investasi yang telah dilaksanakan. Adapun rumus PI ini adalah jumlah PPI kas bersih dibagi jumlah PPI investasi dikali 100%, yang mana 15.056.000 dibagi 10 juta 56.000 dikali 100%, yang hasilnya adalah 1,49%. Hal ini menunjukkan usaha ini layak untuk dikembangkan. Yang terakhir ada analisis break even point atau BEP. Adalah suatu teknik dalam akuntansi dan manajemen keuangan yang digunakan untuk menentukan titik di mana pendapatan akan dihasilkan oleh suatu produk atau layanan sama dengan biaya produksinya. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian bersih. Dengan kata lain, itu adalah titik impas dari pendapatan dan biaya.
Adapun rumus BEP adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk Arifah Catering ini kita bisa hitung di 14 juta dibagi 14.000 dikurangi 2.000, yang mana 14 juta per 12.000, yang hasilnya adalah 1.100 unit produk. Rata-rata produksi yang dilakukan oleh UMKM Arifah Catering ini menghasilkan produk sekitar 1.100 unit per harinya. Baik, dengan apa yang telah kami jelaskan, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa Catering Arifah merupakan UMKM di bidang kuliner. Catering Arifah merupakan catering industri di mana catering ini menerima pemesanan nasi box khusus untuk konsumen karyawan pabrik dalam jumlah besar. Dalam segmentasi terdapat 3 karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, dan geografis. Segmentasi perilaku berdasarkan perilaku konsumen dianalisis dari sumbernya. Arifah Catering melakukan penyesuaian terhadap budget yang diberikan konsumen, menyesuaikan porsi agar dapat menyesuaikan dengan siklus pembelian konsumen. Untuk lingkungan pesaing dari Arifah Catering memiliki keunggulan bersaing untuk dapat memenangkan persaingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan pesaing dibandingkan dengan perusahaan sangat penting dalam menentukan strategi bisnis. Dari lingkungan yang pegawai yang kondusif memberikan rasa aman dan sehat tentu dapat membuat pekerja dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melaksanakan bekerja. Hal ini dapat memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja secara lebih optimal. Dan dari segi lingkungan pelanggan, lingkungan pegawai sendiri merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis karena pelanggan sumber pendapatan bagi suatu perusahaan. Arifah Catering memiliki pelanggan tetap, yaitu PT Ultra dan DPL. Adapun pelanggan pribadi seperti acara, event, pernikahan, dan acara khusus. Untuk sistem rekrutmen dan seleksi karyawan akan dilakukan apabila terjadi hal yang telah ditentukan, yaitu seperti meningkatnya jumlah pesanan dan kekurangan karyawan. Untuk sistem perekrutan sendiri yang dilakukan oleh perusahaan Arifah Catering menggunakan sumber perekrutan eksternal melalui teman atau anggota keluarga karyawan. Untuk saran yang akan kami berikan kepada perusahaan Arifah Catering, di sini kami sepakat untuk memberikan saran yaitu untuk lebih meningkatkan upaya promosi melalui sosial media dan memperluas jaringan usaha dari catering industri menjadi catering multifungsi yang bisa menggarap event, baik event kecil ataupun besar. Dan juga meningkatkan sistem pembukaan laporan keuangan dengan menggunakan digitalisasi untuk mempermudah olah data keuangan usaha.